Berlatar di Korea Selatan ketika timbul permasalahan imigran gelap dari utara masuk ke Korea Selatan. Berita mengabarkan bahwa lebih dari 20.000 imigran gelap dari utara datang ke negara tetangganya, di mana mereka tak hanya suka mengambil resiko meskipun diburu oleh pihak kepolisian. Dan inilah The Suspect. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Dong Chul, di mana ia merupakan salah satu imigran gelap asal Korea Utara, yang demi bertahan hidup, ia pun memilih untuk tetap tinggal di negara tetangganya ini. Di mana Dong Chul yang tengah kepikiran tragedi kematian istrinya sembari menonton TV nggak ada sinyal pun terganggu oleh seorang wanita bernama Neneng, yang terus-menerus menguntit Dong Chul untuk mengulik tentang seluk-beluk kehidupannya sebagai imigran asal Korea Utara. Dalam kesehariannya, Dong Chul mengais rejeki sebagai supir sewaan. Meski dengan status sebagai imigran gelap membuat Dong Chul sering mendapat cemoohan dari warga pribumi, namun hal itu tidak membuat Dong Chul patah semangat dan tetap menjalaninya dengan tabah. Suatu ketika, Dong Chul menemui seorang abah-abah bernama Pak Kun Ho, seorang presiden perusahaan Haeju Group yang bergerak di bidang biokimia terbesar di Korea Selatan, dan telah lama memperkerjakan Dong Chul sebagai supir pribadinya. 교수리 안 됐는데 허튼 짓 그만하고 그만 들어오라. Mengetahui Dong Chul berniat untuk mengundurkan diri, presiden pun merasa kecewa. Selain karena sudah menganggap sebagai anak sendiri, beliau khawatir dengan keadaan di luar sana yang tidak bersahabat bagi seorang imigran muda dari kampung halamannya ini. 다 잘 될 거야. 다 잘 될 거야. 이쁘게 두고 온 아들 생각 나신다고. Rupanya Dong Chul sudah membulatkan tekadnya untuk berhenti bekerja, sehingga beliau pun merelakan kepergiannya dengan memberikan uang pesangon dan sebuah kertas berisi alamat seseorang yang presiden ketahui bahwa Dong Chul sebenarnya sedang mencari-cari alamat orang tersebut. 회장님이 동철씨 생각해 주시는 거 돼지급. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Dong Chul merasa janggal dengan semua sistem keamanan rumah mati. Mulai dari CCTV sampai alarm maling mati semua. Ternyata itu merupakan bagian dari rencana pembunuhan terhadap presiden yang direncanakan oleh Kim Suk. Karena curiga, Dong Chul pun kembali dan menghabisi si pelaku hingga tewas di tangannya. Sebelum almarhum, beliau sempat berpesan untuk menguburkan kacamata miliknya. Yang tak lama, datang 3 orang polisi yang nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba meminta agar Dong Chul menyerahkan kacamata tersebut. Dan karena kegagalan itu, Kim Suk yang sudah berada di TKP pun menghabisi 2 orang pembantu dan menembaki jasad presiden dengan tujuan agar seolah-olah terjadi pembunuhan. Beralih pada sebuah sesi latihan terjun payung prajurit Korea Selatan, kita akan diperkenalkan dengan Kolonel Ujang dan Kapten Tarjo, di mana kita akan diperlihatkan kesigapan sang kolonel dalam mengatasi human error pada sesi latihan ini. Berkat kemampuannya dalam mengatasi masalah, ia pun ditugaskan untuk memburu Dong Chul yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Presiden Park. 그 새끼 이름 뭐라고? Sementara di TKP kejadian, upaya penyelidikan pembunuhan Presiden Park pun tetap dilakukan. Meski entah kenapa, Kim Suk seolah-olah tak ingin ada pihak lain ikut terlibat. Bahkan asisten Presiden Park pun tak luput dari ancamannya jika seandainya ia ikut campur dalam kasusnya. 국보법 위반으로 체포되십니다. Tak lama kemudian, si asisten pun menerima panggilan dari Dong Chul yang mengatakan bahwa bukan dialah pelakunya. Dan dari situlah Dong Chul mulai menyadari bahwa dirinya kini menjadi buronan polisi. 지금 어디예요? Dalam pelariannya, Dong Chul menumpang di mobil Neneng yang ternyata merupakan seorang pembuat film dokumenter imigran gelap Korea Utara, yang belakangan ini terus menguntit Dong Chul kemanapun ia pergi tanpa diketahui oleh Dong Chul itu sendiri. 어제 박 회장 만나러
Kim Suk sendiri adalah seorang pimpinan dari Badan Intelijen yang menangani kasus Korea Utara, di mana ia dengan watadosnya menggiring opini bahwa Dong Chul lah pelaku pembunuhan Presiden Park. 있는 특별 관리를 받던 탈북자고요. Demi memuluskan rencananya, ia pun menunjuk Kolonel Ujang dan Kapten Tarjo sebagai tim penyidik, di mana Tarjo pun segera membeberkan latar belakang Dong Chul yang diketahui sebagai agen Korea Utara lulusan kamp pelatihan militer super ketat, yang saking ketatnya sampai dijuluki sebagai neraka. Bahkan resiko bagi prajurit yang ditempa di sana hanya dua, yaitu celaka atau mati. Hal itulah yang menyebabkan mengapa tingkat kelulusannya hanya 3% saja. Salah satunya adalah Dong Chul yang konon katanya ia pernah dikirim ke berbagai penjuru dunia dan dikenal sebagai agen mata-mata yang tak pernah gagal, bahkan lebih ahli dari James Bond sekalipun. 프로 이하로 알려져 있다. 범조직으로 흩어져 해외에서 활동을 하게 되는 우리 측 요원 하나가 목숨을 잃었고. Berbekal itu, maka Ujang pun mulai mengusut jejak digitalnya, termasuk menggeledah rumahnya, di mana kemudian ditemukan senjata yang diduga digunakan untuk menghabisi Presiden Park, serta satu nama dan nomor telepon yang dicatat berkali-kali sebagai indikasi bahwa orang tersebut sedang dalam incarannya juga. 집에서 총이 발견됐습니다. 박 회장 저격 때 사용한 총 같던데. 남은 총알 한 발, 증거 수집. 찾아봐. 어디 사는 놈이지? Usut punya usut, ternyata nomor telepon tersebut milik seseorang bernama Lee Kwang-jo, yakni mantan anak buah Kim Suk yang merupakan teman dekat Dong Chul saat berada di pasukan khusus. Sehingga Kim pun mendapat celah untuk mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan Lee sebagai umpannya. 확실한 미끼가 생겼어. Di saat yang sama, Dong Chul menghubungi Kolonel Ujang untuk menginformasikan bahwa penyebab kematian Presiden Park adalah karena disuntik racun oleh seseorang yang mengincar kacamatanya. 박 회장을 죽인 건 내가 아닙니다. 그들이 박 회장을 죽이고 안경을 가져가려 했습니다. 청량리에 있는 삼익맨션으로 갑니다. Dari situ, Ujang pun mulai merasa ada kejanggalan dari kasus yang ia tangani, sehingga dengan seluruh keberaniannya, ia pun merusak makan siang Kim Suk dengan memberikan rekaman percakapan dengan Dong Chul. Berikut pengakuan aksi penyuntikan yang kini alat buktinya telah benar-benar ditemukan. 그림 만드는 건 좋은데. Tak hanya itu, Ujang pun menegaskan pada bagian otopsi agar menjalankan tugasnya dengan objektif dan amanah. Karena sekali mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka niscaya tak akan bisa berbuat jujur untuk selamanya. 한번 이용당하기 시작하면 끝이란 소리죠. Sementara Lee pun diberitahu oleh rekannya mengenai rencana tersebut. Namun saat masuk ke rumah, ternyata Dong Chul sudah berada di sana dengan senjata milik Lee. Di mana Lee kemudian berusaha untuk mengulur waktu dengan memberitahukan bahwa putrinya masih hidup, agar sniper yang berada di luar sana bisa menembaknya. 박 회장이 말한 선물이야. Meskipun tembakannya meleset, namun cukup memberi waktu untuk Lee dan istrinya menyelamatkan diri berbaur ke dalam sebuah mall. Yang di saat Dong Chul berusaha menemukannya, tak diduga dia berpapasan dengan si sniper dan pergelutan pun tak terhindarkan lagi. 어디 있나? 먼저. Di sisi lain, Tarjo yang terkesan labil ternyata cukup mengerti apa yang saat ini dibutuhkan oleh Ujang, di mana secara sembunyi-sembunyi Tarjo membuka file rahasia kepunyaan Bin, yakni Dong Chul adalah sosok yang setia kepada negaranya. Meski sepulang dari bertugas, ia justru dituduh sebagai pembelot hingga sempat dijatuhi hukuman gantung atas apa yang sama sekali tidak ia lakukan. Hal itu juga berdampak pada istri dan anak Dong Chul yang saat itu sedang mengungsi ke Cina, di mana saat itu Lee adalah Algojo yang diperintahkan untuk menghabisi keluarganya. Meskipun bukan Lee yang melakukannya, tetapi Dong Chul mengira bahwa Lee adalah pelakunya. Suatu hari Dong Chul tak sengaja bertemu dengan seorang pengemis, di mana hal itu menginspirasinya untuk segera menyelidiki kacamata tersebut. Lalu dengan penuh keyakinan, ia pun segera menghubungi Ujang untuk mengabarkan bahwa misteri di balik kacamata Pak Presiden akan segera terungkap. 이름을 바꿨더라고요. 이영주가 리강주예요. 리광조 빨리 찾아.
Demi memuluskan hajatnya tersebut, Dongchul pun meminta bantuan Neneng dan mereka pun berniat untuk bertemu. Yang untuk menghindari kecurigaan pengintai, maka mereka berdua pun bergerak dengan arah yang berlawanan. 최경이가 차로 이동 중이란다. 최경이하고 반대 방향인데? 최경이한테 Kendati pun demikian, mereka tetap tak luput dari pengawasan. Bahkan kali ini, Ujang sendiri ikut turun dalam aksi penyergapan secara langsung. Dan setelah Ujang melakukan pengintaian dan pengejaran melelahkan, akhirnya Ujang berhasil menghentikan mobil yang Dongchul kendarai. Aksi nekat Dongchul memaksa Ujang dan anak buahnya melakukan pengejaran lebih brutal lagi, yang aksinya akan kita saksikan sesaat lagi. Namun sayang tindakan Ujang ini dianggap begoknya nyahuanan dan terkesan mengganggu skenario yang telah disusun para petinggi intelijen sejauh ini. Yang untuk meyakinkan Ujang, mereka berdalih bahwa Presiden Park telah mengembangkan sebuah teknologi pembuatan senjata kimia yang karenanya Dongchul memilih berkhianat demi mendapatkan rumus pembuatan senjata tersebut. 그 안경에 화학 무기를 만들 수 있는 공식이 Di saat yang sama, Dongchul dibantu Neneng berhasil membuka kacamata itu menggunakan cairan asam yang mana secara mengejutkan ternyata di dalamnya terdapat lempengan mikropis berupa formula rahasia yang dibutuhkan peran dari para ahli kimia untuk menafsirkannya. 내용은 현재로선 파악이 불가능. Keesokannya terlihat seorang polisi yang tanpa sengaja menemukan mobil Dongchul terparkir di depan rumah Neneng. Maka dengan cepat, informasi tersebut sampai ke kantor intelijen, hingga dikeluarkanlah instruksi untuk penggerebekan tak terkecuali dengan Lee yang ditugaskan untuk menghabisi 3 orang. Selain Dongchul, ternyata Ujang dan Tarjo termasuk di dalamnya. 여기에 셋다 엮어서 깨끗하게 처리해. Dengan dibantu satu eksekutor baru yang merupakan seorang dosen, Lee mulai menggeledah rumah Neneng. Bahkan papa Neneng yang tak bersalah pun dihabisinya sebelum ia kemudian menghajar Neneng hingga jatuh pingsan. Setelah mendapatkan rumus kimianya, sang dosen lalu bergegas pergi. Sementara Lee masih harus menyelesaikan misinya, yaitu membunuh Neneng. Beruntung Dongchul datang di saat kebetulan dan berhasil membuat Lee ngajongkeng nangkarak pengkang. Pada momen Lee sakaratul maut, ia sempat memberitahu Dongchul sekali lagi soal putrinya yang masih hidup, sekaligus membuktikan bahwa dugaan Dongchul terhadap Lee selama ini ternyata salah. Karena sebagai orang yang dulunya sangat dekat, Lee justru telah menyelamatkan putrinya tersebut, sebelum kemudian Kim Suk menjualnya kepada para mafia asal Cina. 네 딸을 팔아내기 미안하다. Pada akhirnya sudah jelas bahwa biang kerok dari semua kejahatan ini adalah si ontohot Kim Suk yang dengan nyamannya bertengger di pucuk lembaga intelijen sambil menginstruksikan bawahannya agar segera melumpuhkan Dongchul dengan cara menembaknya di tempat. 무조건 사살하라고 지시 때리고. Sedikit pun tak ada kecurigaan dari Kim Suk. Tanpa sepengetahuannya, Tarjo diam-diam mengambil sidik jari dari casing HP-nya. Yang dari situ, maka didapatkanlah rekaman sidik jari Kim Suk sesuai permintaan Kolonel Ujang sebelumnya. Di sisi lain, nampak Dongchul tengah berlari guna menghindari kejaran para petugas ngetelem-elem berikut persenjataan yang sangat lengkap. Tapi Dongchul masih bisa membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar seorang agen terlatih yang patut untuk diperhitungkan. Dan mari kita simak cuplikannya. Kembali ke si bapak dosen tadi yang setelah menyerahkan rumus kimianya, ia malah dipaksa Kim Suk untuk segera membunuh Dongchul. Bahkan jika gagal, maka keluarganya yang akan menjadi gantinya. Sehingga mau tak mau, ia ikut dalam perburuan dengan mengambil jalur dari arah yang berlawanan.
Ketika mobil yang Dongchul gunakan rusak parah dan tak mungkin untuk diperbaiki, sementara para petugas terus berdatangan dari segala arah. Maka dengan terpaksa, Dongchul harus berlari menepi ke pinggir jembatan dan... Sementara di tempat lain Kim Suk nampak sumringah karena akan mendapatkan uang senilai 30 miliar dari menjual mikropis tersebut kepada kliennya. Padahal di saat yang sama, Ujang telah mendapatkan hasil uji coba lab tentang isi dari mikropisnya yang ternyata hanya berisi sebuah rumus biokimia untuk meningkatkan produktivitas tanaman gandum di Korea Utara. 식물의 내성을 길러주는 양쪽의 계열을 전부 해결할 수도 있겠네요. Itulah kenapa Kim Suk kemudian dengan serta-merta ditinggalkan kliennya begitu saja. Yang atas kegagalannya tersebut, dia langsung memarahi Pak Direktur yang ternyata sudah lama bersekongkol dengannya dalam merencanakan semua ini. 알고 싶으면 내가 시킨 대로 알아봐라. 난 모르는 거고 당신 한 거야. 알았어? 현찰로 준비하라. 알았어. Meski dalam suasana hati dongkol luar biasa, Kim Suk tetap harus menjaga agar kejahatannya tak terbongkar, yakni dengan terus memojokkan nama Dongchul di hadapan ratusan awak media, yang tanpa disadarinya bahwa ternyata Dongchul telah menyelinap di antara mereka, lalu menyandranya untuk diinterogasi. Mengetahui Kim Suk disandra, pihak kepolisian pun bergerak untuk membebaskannya. Tetapi di sini, Dongchul sama sekali tak bergeming dengan terus menyeret Kim Suk ke dalam gudang, bahkan tak segan lagi untuk melukainya. 어디도 불안이 있어 그질 새끼야. 진짜 보고 싶은 모양이야. Perlu digarisbawahi di sini bahwa motivasi Dongchul dengan perjuangannya selama ini tak lain dan tak bukan adalah demi putri sematawayangnya, di mana Kim Suk sendiri akhirnya mengakui jika dia memang telah menjualnya. Yang dengan pengakuan tersebut membuat kemarahan Dongchul semakin tak terbendung lagi. Di sisi lain, Ujang yang menyaksikan langsung momen ini pun seketika terenyuh hatinya. Bahwasannya Dongchul hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi semua kebusukan si Kehead selama ini. Sehingga dengan sukarela, Ujang pun memberikan pistolnya untuk digunakan Dongchul menghabisi ontohot Kim Suk saat itu juga. Di saat para awak media sedang sibuk menyiarkan ending dari persekongkolan jahat yang dilakukan Kim Suk CS, di saat itu pula Tarjo memberi kertas berisi sebuah alamat dari negara Cina, di mana Dongchul akan bisa menemukan putrinya di sana. 담배 한 갑 살 테니까 잠깐 있어. Dan cerita pun beralih ke negeri Cina sesuai dengan alamat yang Tarjo berikan. Dongchul tak kuasa menahan haru ketika melihat seorang gadis kecil tengah dipekerjakan secara paksa. Yang meskipun Dongchul baru pertama kali melihat saat itu, akan tetapi secara ikatan batin dan emosional, dia yakin bahwa gadis mungil tersebut adalah putrinya sendiri. Tamat dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.